berusaha menerapkan strategi pertama kemudian merespon perusahaan B dengan strategi pertama juga dapat nilai-nilai hasilnya merupakan dua perusahaan B mengamuk. Yang bertanya lalu gimana kan perusahaan selalu mendapatkan keuntungan? Itu tergantung kalau hasil nilainya positif berarti keuntungan bagi perusahaan. Kalau nilai hasilnya negatif menginginkan kondisi matriks positif semuanya keuntungan bagi tapi misalnya negatif seandainya ini adalah min berarti bagi perusahaan B yang ini penjelasannya untuk masalah kedua konteks teori permainan yang terkecilnya dulu terbesar yang kita mulai adalah. Jadi jika perusahaan A menerapkan strategi yang pertama lalu direspon oleh perusahaan B yang menerapkan strategi pertama juga, maka akan mendapatkan nilai yaitu 2. Hasil dari nilai ini besar keuntungan untuk perusahaan A dan juga kerugian untuk perusahaan B. Lalu kita akan memasuki tahap penyelesaian. Sebelumnya di tahap teori permainan ini ada istilah yaitu minimax dan maximin. Kalau untuk maximin yang sekarang kita bahas itu untuk mencari minimumnya, kemudian kita cari nilai maksimumnya. Berarti kita cari nilai yang terkecilnya dulu. Setelah dapat nilai terkecilnya, maka kita akan mencari nilai maksimumnya. Oke, kita mulai yang pertama ya, maksimin. Di baris pertama ada angka 2, 1, 3, dan 4. Di sini yang paling kecil adalah angka 1, maka kita akan tuliskan angka 1. Lalu masuk di baris kedua ada angka 4, 10, 13, dan 5. Di sini angka yang terkecilnya adalah angka 4. Lalu kita akan tuliskan angka 4. Lalu di sini ada 9, 7, 8, dan 6. Di sini terkecilnya ada 6. Lalu kita akan tuliskan 6. Di sini kita udah dapetin nilai-nilai yang paling kecil. Jadi setelah didapatkan dari yang terkecil ini, kita cari nilai yang maksimalnya, nilai yang paling tingginya. Kita akan mengambil nilai yang paling tinggi. Di sini ada 1, 4, dan 6. Maka kita akan mengambil angka 6. Oke, karena di sini angka 6 yang paling tinggi, maka angka 6 akan dilingkari dulu. Berarti proses maksimin kita sudah selesai. Kita lanjutkan untuk proses minimax. Untuk proses minimax seperti kebalikan dari maksimin. Kita akan mencari nilai maksimalnya, lalu dari nilai maksimal yang sudah terkumpul akan mencari nilai yang paling kecil. Untuk minimax akan kita cari di kolom pertama. Ada 2, 4, dan 9. Pilihlah yang terbesar. Dari 2, 4, dan 9. Di sini angka 9 paling besar, maka akan ditulis 9. Kita lanjutkan ke kolom yang kedua. Di sini ada 1, 10, dan 7. Maka kita akan tuliskan yang terbesar yaitu 10. Kemudian untuk kolom yang ketiga ada 3, 13, dan 8. Kita akan tuliskan 13 karena di sini angkanya paling tinggi 13. Dan di kolom yang terakhir ada 4, 5, dan 6. Maka kita akan tuliskan angka 6. Nah, dari nilai-nilai besar yang kita dapatkan ini, kita akan mencari nilai yang terkecil. Karena di sini nilai yang paling terkecil adalah 6, maka angka 6 akan diberi tanda. Selanjutnya, karena kita sudah selesai tahap maksimin dan minimax, kita perhatikan hasil yang kita dapatkan. Hasil maksimin kita tadi adalah 6 dan hasil
minimax tadi kita adalah 6 juga. Karena di sini hasil maksimin dan hasil minimaxnya sama-sama 6, berarti di sini hasilnya sudah optimal. Artinya telah tercapai titik plana atau saddle point. Berarti kalau sudah memperoleh nilai yang optimal dan juga saddle pointnya juga sudah ada, berarti permainan kita telah selesai. Nah, jika hasil maksimin dan hasil minimaxnya sama, maka ini dinamakan strategi tunggal atau strategi murni atau pure strategi. Sekarang kita tinggal menyimpulkan dari permainan kita. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil permainan kita ini, yang kita dapatkan adalah, jadi meskipun perusahaan A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetap hanya akan maksimal keuntungannya di angka 6. Apakah 6 juta atau berapa itu tergantung dari satuannya ya. Saat dia mendapatkan keuntungan yaitu saat dia menerapkan strategi yang ketiga, yaitu diskon. Sedangkan untuk perusahaan lawannya yaitu perusahaan B, jadi kalau untuk yang perusahaan A itu untung, jadi untuk perusahaan lawannya itu perusahaan B itu rugi. Jadi artinya untuk perusahaan B kerugiannya itu paling maksimal 6, paling minimal 6. Saat dia menerapkan strategi yang keempat, yaitu kupon. Oke, kita akan menulis kesimpulannya di sini. Meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi hanya memperoleh keuntungan maksimal 6, yaitu dengan strategi diskon. Demikian juga dengan perusahaan B. Kerugian yang paling minimal adalah sebesar 6, yaitu dengan merespon strategi A dengan menerapkan strategi kupon. Baik, kita masuk untuk masalah yang kedua. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa masalah yang kedua juga termasuk masalah teori permainan. Oke, kita mulai dari proses yang maksimin. Ingat, di proses maksimin ini kita mulai dari yang paling terkecil. Kemudian nanti kita akan tentukan dari nilai-nilai yang paling terkecil. Di antara 4, 10, dan 6, nilai terkecilnya adalah 4. Di sini kita tuliskan angka 4. Oke, selanjutnya di antara 12, 2, dan 3, di sini yang paling terkecil adalah 2. Kita akan menuliskan 2. Lalu di baris ketiga di sini ada min 4, 5, dan juga 17. Ya, tentu saja di sini kita akan menuliskan min 4. Sekarang hasil yang kita dapatkan, kita akan memilih hasil yang terbesar. Di antara yang terbesar dari 4, 2 dan negatif 4, yang terbesar itu adalah 4. Kita akan beri tanda di sini angka 4. Oke, berarti proses untuk maksimin sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke proses minimax. Untuk proses minimaxnya, malah kita akan menentukan nilai yang terbesarnya. Kemudian dari nilai terbesar tersebut, kita akan memilih nilai yang paling terkecil. Baik, kita mulai dari kolom pertama. Ada 4, 12, lalu min 4. Karena di sini yang paling besar 12, kita akan menuliskan angka 12. Lalu lanjut ke kolom kedua. Di sini ada 10, 2, dan 5. Ya, benar. Angka 10 yang paling besar. Kita akan menuliskan angka 10 di sini. Lalu di kolom ketiga di sini ada 6, 3, dan 17. Ya, kita di sini akan menuliskan angka 17. Dari nilai yang terbesar yang kita dapatkan, pilihlah
nilai yang terkecilnya. Nilai terkecilnya yaitu adalah 10. Minimaxnya yang paling terkecil yaitu adalah 10. Nah, akhirnya kita telah selesai mencari nilai maksimin dan minimaxnya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik ya, setelah kita mendapatkan hasil dari nilai maksiminnya yaitu adalah 4 dan nilai minimaxnya adalah 10. Kita bisa lihat nilai hasil maksimin dan hasil minimaxnya itu 4 dan 10 itu tidak sama. Ya, kita tulis di sini tidak sama. Nah, setelah itu kita lihat lagi, berarti di sini nilai permainannya belum selesai. Kita tulis di bawahnya ya, saddle point belum tercapai. Nah, karena saddle point belum tercapai, berarti kita lanjut ya tahap berikutnya. Ini disebut dengan strategi campuran karena saddle point belum tercapai. Baiklah, mari kita lihat kembali ke atas. Nah, bagaimana cara melihat strategi yang akan kita hilangkan? Kita lihat ya, kita harus mencari untuk perusahaan X mana yang paling merugikan di antara ketiga, dan perusahaan E juga sama. Kita cari di antara ketiga ini mana strategi yang paling merugikan. Nah, kita lihat nih, kita cari dulu di perusahaan X mana yang paling merugikan bagi perusahaan X. Ya tentunya kita cari yang ada nilai minnya. Ya karena itu merugikan perusahaan X, berarti ada di min 4, harga mahal. Itu sangat merugikan bagi perusahaan X. Oke. Ya, kita lanjut ke perusahaan Y. Ya, kalau untuk perusahaan Y, kita cari nih di antara ketiga ini mana yang nilai positifnya paling besar, karena itu sangat merugikan bagi perusahaan Y. Kalau di perusahaan X, yang nilainya minus itu yang merugikan untuk perusahaan X. Nah, kalau yang perusahaan X balikannya nih, berarti nilai 12. Ya, kenapa demikian? Karena nilai 17 ini sangat menguntungkan di perusahaan X, tapi sebaliknya nilai 17 ini sangat merugikan di perusahaan Y. Oke. Nah, baiklah, kita lihat di perusahaan X itu ada di strategi ketiga yaitu harga mahal ya. Ya, langsung saja kita coret saja di strategi ketiga perusahaan X, harga mahal. Kita coret. Nah, setelah itu kita lihat lagi di perusahaan Y, mana yang sangat merugikan bagi perusahaan Y. Oh, ternyata sama, ada di strategi ketiga, harga mahal. Ya, kita coret lagi nih ya. Kita coret. Nah, setelah menghilangkan strategi terburuk untuk tiap perusahaan, maka diperoleh kombinasi baru seperti ini. Strategi terburuk untuk tiap perusahaan, maka diperoleh kombinasi baru seperti ini. Ya, kita lihat. Jadi masing-masing setiap perusahaan itu hanya mempunyai 2 strategi, baik itu perusahaan X maupun perusahaan Y. Ya, kita lihat ya, di perusahaan X, jika kemungkinan besar strategi pertama, maka kita taruh P itu probabilitas. Ya, kita ke strategi kedua di perusahaan X, kita kasih 1 P. Nah, ya terus kita ke perusahaan Y.